Kita baca 1 Korintus ya, pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ke-18 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-5 ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dalam hikmat Allah tidak Allah. Nikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya, saya pada bulan-bulan ke depan ya, minggu-minggu ke depan, itu akan memakai buku ini untuk serial PA kita. Jadi buku ini adalah buku yang dibuat oleh Leon Morris sebagai bentuk tertulis dari serial lecture yang dia bawakan. Ya, lectures itu adalah serial Gien's Lectures ya. Dan lecture yang dia bawakan itu adalah lecture mengenai salib. Jadi ini sesuatu yang sangat basic dalam kekristenan ya. Dan kalau menurut pembagian bab dari buku ini, dia membahas bab yang pertama yang kita akan bahas dalam malam hari ini adalah mengapa salib. Nanti kemudian berikutnya adalah persoalan hukum, kasih, dan kemenangan. Jadi itu adalah 3 teori sehubungan dengan salib ya. Jadi tiga jawaban atau 3 tradisi dalam menjawab pertanyaan bagaimana kematian Yesus menyelamatkan kita. Jadi kan satu persoalan tuh, Yesus mati. Tapi satu persoalan yang lain kan, kita selamat. Nah itu bagaimana tuh 2 hal itu terhubung tuh? Ya itu ada 3 teori. Ya, teori yang pertama menekankan soal hukum ya. Teori forensik. Forensik itu kan kata lain dari hukum ya, jadi teori forensik. Yang kedua itu teori kasih. Yang pertama itu teori inilah ya, yang mainstream dalam reformasi ya, teorinya Luther. Yang kedua itu adalah teorinya Petrus Abelardus. Lalu yang ketiga itu adalah teori yang paling awal, teori yang paling purba ya, yaitu Kristus Victor, kemenangan Kristus. Mungkin diangkat lagi dalam masa-masa modern ya, sama Gustav Aulen. Lalu kemudian dalam bab yang berikutnya ya, bab yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh,
dia membahas mengenai salib sehubungan itu dengan persoalan-persoalan yang lekat sama kehidupan manusia modern, yaitu salib sebagai jawaban terhadap kesia-siaan, itu bab yang ketiga. Lalu keempat, salib sebagai jawaban terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan manusia. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, salib sebagai jawaban terhadap masalah alienasi, ya. Dan kemudian salib sebagai jawaban terhadap penyakit dan kematian. Lalu kemudian yang terakhir, salib sebagai jawaban terhadap keegoisan, ya. Jadi itu semua yang kita akan bahas dalam bagian-bagian PA kita berikutnya, ya. Dalam bagian ini tentu saya tidak akan just menyuarakan ulang apa yang dalam buku ini, karena itu akan sangat membosankan tentunya, ya. Dan lagi pula buku ini adalah adaptasi dari lecture tahun 1988, ya. 1988 itu milenium yang lalu gitu ya, bukan milenium lalu ya, abad yang lalu ya. Jadi sudah 1 abad ini, ya, 1988. Jadi udah pasti ada banyak hal terjadi in between, ya. Di antaranya itu kan 1988 itu kita kalau naik pesawat itu masih nggak diperiksa-periksa terlalu banyak gitu ya. Naik pesawat tuh kayak naik kereta api gitu. Jadi kayak itu zaman yang beda lah ya, 1988 gitu loh, ya kan. Itu beda banget dengan zaman kita. Jadi pasti ada banyak hal yang kita perlu untuk adaptasi bagi abad kita, ya. Dan juga bagi konteks kita, karena ini kan ceramah yang diberikan di Amerika Serikat, ya. Jadi konteksnya kan nggak sama dengan kita. Jadi saya akan berdialog lah dengan Dion Morris ini, ya. Dion Morris, seorang sarjana perjanjian baru yang cukup terkenal di antara orang-orang Injili, ya. Oke, kita langsung masuk aja kepada bab yang kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi mengenai salib, ya. Mengenai salib ini menarik sekali. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai kekristenan, tentu salah satu poin penanda kekristenan yang unik, yang juga dimiliki oleh semua denominasi, ya. Jadi di satu sisi ini penanda unik, hanya dimiliki sama kekristenan, tidak dimiliki agama lain, eksklusivitas Kristen. Tapi di sisi yang lain, ini juga adalah tanda yang dimiliki secara luas oleh denominasi apapun dalam Kristen. Jadi unitas dalam diversitas, walaupun ini juga adalah keunikan di tengah diversitas. Itu adalah salib, ya. Jadi kalau kita mau tanya, kekristenan itu mere Christianity, ya, itu tentang apa? Maka kita harus mencari satu pokok di dalam kekristenan yang kita percaya, yang sekaligus merupakan common denominator, di mana orang Katolik percaya itu, orang Ortodoks percaya itu, orang Lutheran percaya itu, orang Calvinis, orang Baptis, Metodis, Pentakosta, you name it, semua Kristen, bahkan sampai yang marginal-marginal kayak Mormon, ya, mungkin Saksi Yehova, mungkin Advent pun percaya itu. Dan kalau kita tanya itu apa, common denominatornya tentu saja salib. Betul nggak? Tapi kalau kita tanya pertanyaan yang lainnya, yang sebelumnya, yaitu apa yang unik dalam kekristenan yang nggak ada dalam agama lain? Jawabannya juga sama, salib. Betul nggak? Kalau kita bilang bahwa Tuhan itu ada, wah itu ya kayaknya mayoritas agama itu ya percaya hal itu. Betul ya? Dan kalau kita ngomong misalnya, oke, menekankan soal kedaulatan Allah. Wow, ya langsung kita tahu bahwa itu merupakan ciri khas dari Calvinisme. Tapi dalam denominasi yang lain mungkin bukan itu ciri khasnya. Mungkin mereka bahkan sama sekali nggak aware akan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita bicara salib, saya kira ini topik yang sangat sentral, ya. Karena itu khas Kristen, nggak ada dalam agama lain. Tapi juga sekaligus ada di dalam setiap denominasi di dalam kekristenan. Jadi kalau kita bicara mere Christianity, ya, seperti istilahnya C.S. Lewis itu, ya, mere Christianity, ya, saya kira salah satu kandidatnya mere Christianity itu harus berpusat pada apa? Jawabannya harus berpusat pada salib, saya kira. Ini cukup masuk akal. Oke, tetapi kalau kita bicara mengenai salib, ada satu pertanyaan yang tersisa, ya, yang saya kira kita perlu untuk address secara cukup memuaskan, karena biasanya itu jawabannya kurang memuaskan, yaitu
salib itu kan sesuatu yang terjadi 2000 tahun yang lalu, terjadi dalam konteks yang sangat khusus, lalu diklaim sebagai itu menyelamatkan kita. Sedangkan kita ini di sini kan konteksnya beda banget. Secara zaman, secara kebudayaan, secara politis, secara situasi beda banget sama peristiwa itu. Jadi bagaimana itu kemudian keduanya terhubung, ya? Nah, ini yang akan kita bahas dalam rangkaian PA kita, khususnya di dalam bagian yang pertama. Lalu saya masuk kepada bagian selanjutnya, ya. Salib ini perlu kita teguhkan dulu nih, bahwa ini memang merupakan tema sentral dari kekristenan, ya. Bagaimana kita tahu salib adalah tema sentral dari kekristenan? Saya kira kita bisa tahu dari ini. Kalau kita lihat Injil, Kisah Rasul, lalu juga surat-surat yang ditulis para rasul, maka kalau kita tanya tema apa yang menjadi benang merah pembahasan mereka yang sangat beragam itu, saya kira juga itu. Tema kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Surat-surat Paulus itu tidak terlalu banyak, bahkan mungkin tidak ada, ya, bicara mengenai mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Ada nggak? Nggak banyak, ya, bicara mengenai mukjizat yang Yesus lakukan. Kecuali mungkin itu, bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Kalau kita lihat surat Paulus, ya, Paulus ada nggak sih bahas misalnya mengenai khotbah di bukit gitu. Yesus itu pernah mengajar apa sih semasa dia hidup? Oh, Yesus pernah mengajar, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Paulus nggak bahas itu loh, betul ya? Tapi kalau kita tanya, ya, yang diceritakan oleh para rasul kepada orang-orang yang mereka jumpai dalam perjalanan mereka yang dicatat sama Lukas itu dalam Kisah Rasul, yang dibahas lebih mendalam dalam pembahasan teologis pada surat-surat rasuli, dan yang juga dicatat dalam cerita-cerita Injil, itu apa? Saya kira common denominatornya bukankah itu, ya? Kematian dan kebangkitan Yesus. Bukan kelahiran Yesus, karya mukjizatnya, atau ajaran etisnya. Bukan. Tapi kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, penanda kedua adalah ini. Teolog-teolog dalam sejarah gereja itu paling sengit berdebat dan paling banyak menulis itu soal apa? Apa yang paling krusial di dalam pembahasan mereka. Saya kira juga sama mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Walaupun tentu mereka bicara banyak hal yang lain, misalnya seperti establishing keberadaan Tuhan, ya, eksistensi Tuhan. Tapi itu tidak sepenting atau tidak sesentral kontroversi mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Atau mungkin lebih tepatnya ini. Mengenai kematian dan kebangkitan Yesus tidak ada kontroversi di antara orang Kristen sendiri. Walaupun ada kontroversi dengan orang-orang di luar Kristen. Tapi di antara sesama umat Kristiani nggak ada kontroversi. Kita kontroversi mengenai topik-topik lain. Mengenai duinatur Kristus, mengenai kesatuan atau integritas pribadi dari Yesus, mengenai predestinasi kita bertengkar, mengenai justification by faith kita bertengkar, macam-macam, mengenai peranan Roh Kudus kita bertengkar. Tapi mengenai peranan sentral dari kematian dan kebangkitan Yesus, kita tidak bertengkar, ya. Jadi refleksi teologis dari para teolog sepanjang sejarah gereja tidak menyaksikan bahwa salib itu posisinya sangat sentral di dalam kekristenan. Yang ketiga, praktik gereja sendiri, praktik gereja. Kalau kita cermati, ya, gereja itu kan gak cuman ajarannya. Salah satu ciri khas Protestan itu adalah seolah-olah gereja itu cuman ajarannya gitu, ya. Yang kita paling perhatikan dari gereja itu kan ajarannya gitu, ya. Sehat apa enggak gereja itu, lu mau ikut gereja itu apa enggak, apa yang diperhatikan? Pengakuan imannya gitu, ya. Buku-buku yang dihasilkan, ringkasan khotbahnya kita baca gitu, ya. Tapi walaupun ini tentu saja penting banget, ya, kita percaya
elemen salah satu yang paling penting dalam hidup bergereja ya adalah ajarannya, tentu. Awasilah ajaranmu, kata Paulus. Yes. Tetapi beberapa orang, saya kira ini lebih banyak di dalam Protestan ya ketimbang dalam denominasi yang lain, khususnya dalam Calvinis dibanding strand yang lain dalam Protestan, seolah-olah mereka itu menyempitkan kekristenan itu soal ajaran. Ya, kekristenan itu soal ajaran dan iman itu soal persetujuan atas ajaran. Tapi masalahnya kekristenan dan agama pada umumnya itu kan nggak cuma soal ajaran ya. Ajaran itu penting, sentral ya. Tapi agama itu nggak cuma soal ajaran. Agama itu soal penyembahan, liturgi, praktik hidup bersama, ya. Soal apanya? Macam-macam lah yang lain ya. Konstituennya, relasi antar manusianya itu ya. Nah itu, agama itu soal itu. Kesalehan pribadi ya itu. Jadi agama itu urusannya banyak, bukan cuma ajaran. Ya. Dan kalau kita tinjau itu, liturgi, sakramen, kesalehan pribadi, hubungan antar jemaat, dan seterusnya, kita mendapati di mana-mana ada echo bahwa pusatnya itu adalah salib. Contohnya, kalau kita lihat katedral dari drone ya, kita foto, itu bentuknya salib. Kalau kita lihat di gereja, ikon paling sentralnya salib juga. Kalau kita lagu-lagu gereja, itu yang paling banyak temanya adalah juga mengenai salib. Dan seterusnya. Ya, ini, liturgi 1 tahun. Ya, jadi merayakan ini, merayakan itu, merayakan ini. Kita itu merayakan hari-hari raya sebagai orang Kristen itu mengikuti satu jalur tertentu di mana klimaksnya itu adalah kebangkitan Yesus. Betul nggak? Jadi ini adalah juga mengenai kematian dan kebangkitan Yesus yang berpusat kepada peristiwa salib. Jadi kita tinjau dari kitab sucinya orang Kristen, kita tinjau dari refleksi teologisnya orang Kristen, kita tinjau dari praktik gereja umat Kristen, kita tahu pusatnya adalah salib. Dan bahkan kalau kita tinjau, ini ekstra ya, bahasa itu depositori dari isi pikiran dan worldview dari suatu peradaban ya, itu bahasa. Jadi bahasa itu kita bisa ibaratkan seperti tanah yang menyimpan banyak artefak arkeologi gitu ya. Jadi kalau kamu mau menggali peninggalan orang di zaman dulu, kamu gali tanah. Tapi kalau peninggalannya itu konseptual, peninggalannya itu dalam rupa apa itu? Pikiran. Kita galinya di mana? Gak bisa gali di tanah. Kita gali di mana? Kita gali di kamus. Kita gali dalam bahasa, dalam pemakaian kata. Nah, kalau kita gali dalam bahasa Inggris, cara orang untuk ngomong ini adalah hal yang penting. Mereka pakai apa dalam bahasa Inggris? Ini adalah hal yang krusial katanya. This is the crucial thing, ya. Crucial. Crucial itu ada kata apa di tengah itu? Apa akar kata dari crucial? Crux, ya, crux, C-R-U-X. Bahkan kita juga memakai istilah itu dengan lebih langsung. The crux of the matter, ya. Jadi yang terpenting dari persoalannya. Ada simbol salib di sana dalam bahasa yang kita pakai. Jadi saya kira ini sangat jelas ya terlihat. Kalau kita lihat kitab Injil itu sendiri, kita lihat Injil, ya belakangan kita memang menyadari Injil itu adalah semacam biografi ya. Jadi genre-nya Injil itu apa? Kalau kita tanya, jawabannya adalah Injil itu ya biografi sebetulnya. Ya. Tapi biografi Yesus ini punya satu hal yang unik. Kenapa? Karena biografinya itu agak terlalu panjang dan terlalu detail menceritakan soal jam-jam terakhir hidupnya gitu. Kalau kita lihat biografi yang orang buat ya, itu persentase nggak sebegitu besar lah bercerita mengenai akhir hidup orang itu ya nggak? Ya, biasanya itu ya bercerita mengenai masa kejayaan dia, masa dia merintis kesuksesannya,
dan seterusnya ya, perjuangannya. Tapi akhir hidupnya enggak gitu. Tetapi beberapa jam terakhir dari akhir hidup Yesus itu dicatat dengan porsi yang kelewatan besar di dalam keempat Injil. Ya. Jadi Injil itu ya memang adalah biografi, tapi bentuk biografinya agak aneh karena tidak proporsional mencatat akhir hidup dari tokoh utamanya. Dan kita juga bisa melihat itu tentu dalam khotbah para rasul ya, di dalam kisah para rasul itu. Khotbahnya itu kok mainly mengenai kematian dan kebangkitan Yesus, walaupun tentu ya bukan hanya soal itu, tapi terarahnya ke sana gitu. Nah itu kenapa ya? Nah saya kira kita bisa katakan apa? Kita bisa katakan karena itu adalah inti dari pemberitaan Injil dari gereja purba ya. Intinya itu adalah salib. Nah, tapi ini sesuatu yang aneh. Kita tidak menyadarinya aneh karena kita sudah mempraktekannya beribu-ribu tahun. Tapi kalau kita pikir-pikir ini sebenarnya aneh juga. Seperti dikatakan Martin Hengel ya. Martin Hengel mengatakan, kok bisa hukuman kejam seperti salib itu, hukuman yang begitu menjijikkan sehingga menjijikkan dan memalukan ya. Sehingga orang Romawi sendiri itu tidak mengizinkan orang ngobrol soal salib di meja makan ya, atau di dalam kumpulan orang-orang terhormat itu. Kita nggak ngomongin salib. Kita kalau dalam kumpulan orang terhormat di zaman sekarang ini kita kan punya perjanjian nggak ngomongin hal-hal tertentu ya, bener gak sih? Kamu nggak ngomongin apa ya, isinya septic tank gitu ya, nggak ngomongin itu kan? Kalau dalam kumpulan orang terhormat, apalagi lagi makan ya di meja makan ya, nggak ngomongin itu kan, isinya septic tank gitu ya, nggak. Tapi di antara orang Romawi, mereka tidak mau ngomongin soal salib, ya, karena itu sesuatu yang nggak kelas banget lah, gitu. Jangan mencemari suasana enak kita itu dengan ngobrolin soal salib, gitu. Tetapi orang-orang Kristen, kata Martin Hengel, kok salib jadiin kalung, gitu. Aneh banget ya. Jadiin logo di tempat ibadah mereka, gitu. Dan segala macam. Ini kalau dipikir-pikir sebetulnya perilaku yang aneh betul ya. Aneh betul. Kok bisa hukuman kejam yang memalukan dan hina seperti salib yang dialami oleh guru mereka malah jadi pusat pemberitaan murid-muridnya. Dan somehow mereka katakan inilah cara Tuhan menyelamatkan kita. Itu aneh betul ya. Makanya orang-orang Kristen itu sering mendapatkan tuduhan-tuduhan yang keji ya di dalam masa-masa awal mereka hadir dalam kekaisaran Romawi. Di antaranya mereka dituduh kanibal ya misalnya ya. Karena mereka menulis sebuah buku yang di sana guru mereka bilang, kecuali kamu makan dagingku dan minum darahku, kamu tak bisa diselamatkan. Aneh betul ya. Sokrates masa pernah ngomong kayak gitu? Absurd banget gitu ya. Dan terutama karena mereka seperti begitu memuja salib. Ini bagaimana kita artikan gitu ya. Kematian Yesus di kayu salib menyelamatkan umatnya. Itu bagaimana bekerjanya? Mekanikanya itu seperti apa? Ya. Ini yang nanti kita akan bahas. Oke, kita masuk ke dalam poin berikutnya. Jadi apa sih hakikat dari ajaran Kristen sebenarnya ya? Belakangan ini kita mungkin mendengar ada berbagai penekanan di samping salib ya diangkat ya. Misalnya ada orang-orang yang mengatakan proklamasi atau deklarasi dari berdirinya kekristenan itu adalah khotbah di bukit ya. Jadi khotbah di bukit itu adalah semacam dokumen konstitusi hukum dari gereja ya, konstitusi hukum dari gereja itu khotbah di bukit. Seperti Dekalog itu konstitusi hukum dari umat Israel ya. Jadi negara Israel kuno itu ya, kerajaan Israel itu dokumen konstitusinya itu, kalau kita kan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, Pancasila apalah. Kalau mereka itu ya Dekalog ya, 10 perintah Allah. Tapi kalau orang Kristen ya khotbah di bukit. Atau orang-orang yang lain mengatakan pusat daripada pemberitaan Injil itu seharusnya adalah
urusan pembebasan ya, pembebasan daripada umat Tuhan. Jadi liberasi daripada umat Tuhan. Atau ada orang-orang yang lain lagi mengatakan pusat dari pemberitaan iman Kristen seharusnya adalah inkarnasi Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, menjadi jembatan antara yang tidak berhingga dengan yang berhingga. Ya, antara yang kudus dengan yang banal. Dan menghadirkan shalom di bumi. Ada orang yang lain lagi mengatakan pusat daripada pemberitaan iman Kristen itu seharusnya adalah kasih persaudaraan di antara manusia, ya, yang lintas batas antara yang marginal dengan yang ada di tengah-tengah, antara yang paling tinggi dengan paling rendah, laki-laki dan perempuan, antara orang asing dan orang yang merupakan penduduk asli, dan seterusnya. Brotherly love antara umat manusia ya, lintas batas. Jadi kekristenan seharusnya itu punya visi adalah untuk mendirikan suatu kerajaan di mana tidak ada orang asing, ya, karena semuanya itu adalah saudara. Mungkin itu, ya. Atau ini, kekristenan itu adalah tentang kehidupan yang baru dan tentang pertobatan, ya. Jadi inti kekristenan adalah hidup itu tidak sama lagi, gitu. Tapi tidak ya, kalau kita lihat di dalam sejarah gereja, itu semua yang tadi saya sudah sebutkan barangkali ada terdapat di dalam kekristenan, tapi bukan pada pusatnya. Itu semua dibuat menjadi mungkin oleh benang merah dari sejarah gereja, yakni pemberitaan soal salib Yesus dan kebangkitannya. Ya, jadi tentu saja salib itu adalah titik pusat yang paling klasik lah ya dari kekristenan. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai salib, kita harus bicara mengenai hal-hal yang mungkin kurang populer pada masyarakat modern. Ya. Karena kalau kita bicara mengenai salib, kita bicara mengenai dosa, tidak bisa dilepaskan. Ya. Dosa sebagai fakta dan dosa sebagai persoalan yang paling inti dari hidup manusia. Kalau kita pikir-pikir ya, sebenarnya persoalan inti dari hidup manusia itu apa sih? What's the problem? Kalau kamu mencari-cari solusi ya, kamu kan mesti jelas itu. Problemmu itu sebenarnya apa ya. Nah, menurut kamu problemmu itu apa gitu? Nah, bagi orang modern, problemnya itu seringkali adalah pengetahuan ya. Karena orang modern ini memang terobsesi sama pengetahuan ya. Orang modern itu adalah orang-orang yang punya tunnel vision ya. Jadi pandangan yang kayak sempit banget gitu. Seolah-olah semua problemnya itu adalah karena kita taunya salah gitu. Ya. Problem epistemologis. Tetapi itu adalah satu hal yang tidak historis ya. Maksudnya kayak sebagian besar daripada peradaban manusia sepanjang sejarah itu tidak memfokuskan diri pada pengetahuan. Persoalannya itu nggak sesempit pengetahuan. Tentu ya, taunya salah, ya, kurang tahu, itu persoalan juga sih. Tapi bukan itu yang paling utama. Atau mungkin beberapa orang yang lain mengatakan problemnya yang kedua, kita kurang kekuasaan ya. Kekuasaan itu diambil dari apa ya? Dari duit ya. Kekuasaan diambil dari pengetahuan ya kadang-kadang ya. Kekuasaan diambil dari koneksi, dari penerimaan, popularitas ya. Dari prestis ya, status dalam masyarakat, gengsi. Itu semua menghasilkan kekuasaan. Jadi problem kita kurang kekuasaan, maka ya capailah kekuasaan. Jadi problemnya pengetahuan, kekuasaan, mungkin kesehatan ya, problemnya kita bakal mati. Jadi kalau mau memecahkan problem dari hidup manusia ya, lapangan bermainnya dunia medis ya, memperpanjang umur, melenyapkan penyakit dan penderitaan. Jadi hidup manusia itu baik-baik saja, cuman punya problem. Apa problemnya? Penderitaan ya. Jadi bagaimana supaya tidak ada penderitaan? Oke. Tapi kalau kita lihat di dalam pemberitaan mengenai salib Yesus dan kebangkitannya, kita tahu ini berimplikasi problemnya itu bukan urusan penderitaan per se. Problemnya itu bukan kurang nyaman. Kita tahu lah belakangan ini dalam masyarakat konsumeris itu seringkali kita dengar itu istilah itu ya, kurang nyaman ya. Maaf ya untuk ketidaknyamanannya itu ya. Maaf ya kalau kamu merasa kurang nyaman tidak usah menjawab gitu ya. Apakah kamu sudah merasa nyaman? Nah gitu ya. Jadi kenyamanan itu seperti menjadi pusat dari hidup manusia. Karena mereka mengatakan mungkin ya persoalan manusia adalah kurang nyaman.
Jadi comfort. Ya. Tapi persoalan hidup manusia itu yang paling utama bukan kurang nyaman atau kurang tahu atau kurang kuasa atau bahwa dia akan mati. Bukan itu. Persoalan hidup manusia yang paling utama adalah dia berdosa. Tapi apa dosa itu? Kita seringkali juga sudah menyempitkan ya dosa itu sebagai sesuatu ya. Apa itu? Dosa itu sebagai ini, pelanggaran hukum moral khususnya. Jadi dosa itu ya seringkali dipahami sebagai melanggar yang dilarang Tuhan. Tapi kalau ditanya yang dilarang Tuhan itu apa ya? Kemudian kita kalau mau jujur ngomong ya, yang dilarang Tuhan itu rupanya sangat mengikuti zaman juga. Dan sangat mengikuti kelompok mana atau komunitas mana kamu bertanya gitu. Kalau untuk komunitas yang sangat menekankan soal apa ya, misalnya ya, soal dosa itu adalah kamu kehilangan status, maka yang sangat dilarang Tuhan itu adalah pengkhianatan kepada Tuhan. Ya, yang sangat dilarang Tuhan itu adalah kamu tidak lagi belong to the right community. Atau kalau untuk kalangan yang lain ya, dosa yang paling utama itu, khususnya dalam abad pertengahan ya, adalah kamu mengaku percaya sesuatu yang dianggap tidak tepat. Jadi kamu punya kepercayaan yang bidat. Nah, itu dosa yang paling utama. Atau dalam masyarakat yang lain lagi ya, dosa yang paling utama itu seputar uang, kekuasaan, dan seks ya. Jadi harta, tahta, wanita itu dosa paling utama. Tapi saya kira dosa itu nggak bisa disempitkan hanya untuk urusan yang sangat lokal ya, sangat komunal seperti itu. Karena dosa itu yang paling utamanya adalah persoalan bukan kita sama manusia saja, atau kita sama diri sendiri, atau kita sama alam ini. Tapi persoalan kita sama Tuhan ya. Jadi ada isu itu antara kita dan Tuhan. Kita menginginkan Tuhan mati saja. Itu persoalan paling utama ya. Kita membenci Allah, bukan mengasihinya. Kata Zacharias Ursinus ya. Dan kita tahu bahwa bagi persoalan itu, kita kemudian masuk ke dalam suatu konsekuensi. Karena kita berdosa, dan dosanya kita yang paling utama adalah kita ingin Allah mati saja, Allah tidak ada saja ya. Kita membenci Allah. Walaupun kita seringkali tidak mengakuinya ya. Maka kita menghadapi satu konsekuensi dari dosa itu. Dan konsekuensinya adalah murka Allah atas dosa. Roma pasal yang pertama ayat 18. Konsekuensi yang lain adalah penghukuman yang diwakili dengan simbol neraka itu ya. Apapun artinya, nanti kita bisa punya beberapa versi mengenai arti daripada simbol itu ya, neraka. Seperti kita lihat dalam narasi-narasi Markus 9 ayat 43-47 misalnya ya. Dan penghukuman itu sudah kita alami sekarang dan di sini. Mulai dari sekarang dan di sini. Ya, jadi bukan cuma nanti ya, penghukuman yang disimbolkan dengan neraka itu. Yohanes 3 ayat 19 misalnya. Tapi kalau kita menyangka bahwa segala yang kita alami sekarang ini sudah seperti neraka, maka kita itu belum melihat apa-apa. Ya, karena yang akan kita lihat kelak jika kita tidak bertobat itu lebih dahsyat lagi ya. Misalnya kalau kita lihat dalam Roma pasal 2 ayat 12 ya, dalam refleksi teologisnya Paulus. Dan pada akhirnya kita bertanggung jawab atas semuanya itu ya. Jadi murkanya Allah itu bukan karena dia itu perlu mengikuti anger management classes ya misalnya, bukan. Atau neraka itu bukan karena Tuhan kurang becus bikin dunia, kenapa ada nerakanya ya. Dan seterusnya ya. Bukan. Tapi pada akhirnya yang bertanggung jawab itu bukan Allah, bukan orang lain, bukan pemerintah, bukan masyarakat, bukan apapun, tapi diri kita sendiri.
Jadi kitalah yang bertanggung jawab atas kesengsaraan kita ya. Itu semua gara-gara kita, kira-kira gitu ya. Itu semua gara-gara kita. Jadi kalau hidupmu itu kamu mengalami kesepian, kamu mengalami ketakutan, kamu mengalami malu, ya, kamu mengalami hidupnya penuh dengan kekosongan dan seterusnya. Yang pada akhirnya kamu harus akui adalah kamu punya bagian di dalam hal itu. Kamu punya bagian tanggung jawab dalam hal itu. Jadi kamu tidak bisa lari dari tanggung jawabmu itu. Itu salahmu in a way. Walaupun bukan hanya salahmu tentu ya, tapi itu salahmu juga. Dan Injil itu intinya adalah apa respon Allah atas itu? Apa respon Allah atas dosa? Injil sebagai kabar gembira itu mencatat bahwa respon Allah ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa Allah itu walaupun menegur, menyatakan dosa, status kita yang paling penting untuk disadari, tapi Allah itu mengasihi kita. Ya, Allah mengasihi kita karena naturnya. Natur Allah adalah kasih dan Dia tidak bisa tidak mengasihi. Sama kayak misalnya kalau natur kita itu adalah manusia ya, kita tidak bisa tidak terbatas ya, tidak bisa tidak, kita itu manusiawi ya. Demikian dengan Allah ya, naturnya itu adalah kasih ya, Dia tidak bisa tidak itu mengasihi. Jadi Dia mengasihi kita walaupun kita berdosa, walaupun kita tidak mengasihi Dia karena dirinya sendiri, bukan karena kita. Yang kedua, Allah itu berespon dengan menyediakan suatu jalan keluar. Kita lihat itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ya, bagian yang terkenal itu ya. Allah berespon dengan menyediakan satu jalan keluar. Jalan keluar ini perhatikan, disediakan oleh Allah Bapa. Yang kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu adalah karena begitu besar kasih Allah Bapa maksudnya ya, bagi dunia ini, dunia yang berdosa tentu maksudnya, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal. Maka di sini menjadi jelas ya, Allah yang di atas itu maksudnya Allah Bapa tentu, bukan Kristus. Maka Dia memberikan anaknya tunggal supaya yang percaya kepadanya, barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, perhatikan di sini kita seringkali punya konsep yang salah, seolah-olah Allah Bapa itu kerjanya adalah murka, Yesus itu kerjanya adalah memadamkan murka Bapa. Jadi antara Allah Tritunggal ada division of labor. Allah Bapa kerjanya murka atas dosa, kerja Yesus menebus dosa dan memadamkan murka Bapa. Kerja Roh Kudus mengaplikasikan karya Kristus dalam diri setiap kita. Tapi itu tentu keliru kalau kita berhenti di situ, seolah-olah ada clean cut pembagian kerjanya Allah Bapa ngamuk-ngamuk doang. Kenapa? Karena Yohanes pasal 3 ayat 16 mencatat yang dikatakan Yesus adalah karena Allah Bapa begitu mengasihi dunia ini. Tidak dikatakan di sana karena Yesus begitu mengasihi dunia ini. Walaupun ya tentu Yesus mengasihi dunia ini ya. Tapi maksudnya kita jangan lupa. Yesus mengatakan kepada Nikodemus itu adalah karena Allah begitu mengasihi dunia ini maka Dia memberikan anaknya yang tunggal. Allah Bapa itu mengasihi pendosa, maka Dia memberikan Yesus. Penebusan itu adalah karena kasihnya Allah Bapa. Allah Bapa yang murka atas dosa itu mengasihi pendosa. Itu artinya. Dan pengampunan Bapa itu artinya tidak terlepas dari salib. Bapa itu mengampuni lewat peristiwa salib. Dan ini penting ditekankan sama Leon Morris. Kenapa? Karena kita punya alternatifnya yang lebih gampang diterima oleh dunia modern, yaitu Allah Bapa mengampuni terlepas dari salib. Apa itu artinya mengampuni terlepas dari salib? Itu kira-kira kayak gini kalau kita mau kontekstualisasikan ya. Lu salah sama gue, terus gue just lupakan aja. Gue just bilang gini, gak apa-apa deh. Kita seringkali secara otomatis menganggap pengampunan itu kan seperti itu. Bener gak sih? Kamu salah sama saya, lalu apa yang saya lakukan untuk mengampuni kamu? Saya bilang gini, gak apa-apa deh. Gak usah terlalu dipikirin. Gak apa-apa kok. No worries. Itu bukan masalah besar. Orang-orang seperti C.S. Lewis akan mengatakan seperti itu adalah penghinaan. Kenapa?
Kalau itu bukan masalah besar, ngapain gue minta ampun? Kalau itu bukan masalah besar, maka nggak ada masalah dong. Masalahnya terletak pada orang yang memberi pengampunan itu, kenapa nggak kemarin memberi pengampunannya? Kenapa baru sekarang bilang nggak apa-apa? Kan kira-kira gitu. Jadi ketika kita mengatakan atas respon kepada orang yang menyesal, orang yang bertobat, orang yang mengaku dosa, kita bilang nggak apa-apa, kita sama aja bilang sebenarnya lu nggak perlu menyesal, lu nggak perlu bertobat, lu nggak perlu minta ampun. Soalnya kesalahannya nggak ada, kan nggak apa-apa. Yang kedua, kalau kita melepaskan pengampunan dari Allah Bapa ini dari salib, kita akan mengatakan pengampunan itu adalah jasa. Tentu ini in effect ya, ini tentu adalah kayak secara implisit ya, tidak eksplisit. Tapi itu sama saja dengan mengatakan begini, kita bilang fakta bahwa kita diampuni oleh Tuhan itu tidak terlepas dari jasa kita sudah minta ampun, sudah menyesal sungguh-sungguh, sudah bertobat sungguh-sungguh. Dan itu memang dipraktikkan sama sekelompok agama yang sangat dekat sama Kristen, yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi, mereka itu punya konsep kalau kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menyesali dosa-dosa kita, kita berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Kita menaruh abu di kepala kita, memakai kain kabung, berjalan dengan langkah terseret, Tuhan barangkali akan kasihan sama kita. Dan Tuhan akan tidak menimpakan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan akan mengampuni kita. Kenapa? Karena kita menyesali, karena kita mengakui, karena kita bertobat, berhenti berbuat jahat. Tapi yang kita jumpai di dalam Yesus itu justru adalah karena agama Yahudi nggak cukup. Karena agama Yahudi nggak cukup. Jadi kalau kita mengajarkan sesuatu ya, tentu ini nggak eksplisit ya, tapi secara implisit kita mengajarkan seolah-olah persoalannya lu tuh belum bertobat aja, persoalannya lu tuh kurang nyesel aja, persoalannya lu tuh kurang serius untuk berhenti berbuat jahat. Maka pengampunan Tuhan itu sebenarnya jasanya siapa? Pengampunan Tuhan itu sebenarnya dihasilkan oleh apa? Bukan oleh Yesus. Pengampunan Tuhan itu dihasilkan oleh penyesalanmu, keseriusanmu bertobat, oleh ketulusanmu mengaku. Tapi masalahnya adalah justru kenapa perlu salib? Kenapa sampai Allah Bapa mengirim putranya yang tunggal? Karena orang-orang Israel itu pertobatannya tidak sungguh. Dan itu bukan karena mereka adalah spesies yang lebih rendah dari kita, bukan. Kita tuh nggak lebih baik dari mereka. Persoalannya adalah karena manusia nggak bisa bertobat dengan sungguh-sungguh dalam artian berhenti berbuat jahat dan mulai berbuat baik. Persoalannya adalah kita nggak bisa membeli sendiri pengampunan kita dengan merendahkan diri, dengan menyesali dosa-dosa kita, dengan berusaha untuk berhenti berbuat jahat. Gak bisa kita membeli pengampunan Bapa itu. Ya, jadi dua sisi nih. Dari sisinya Bapa sendiri, karena keseriusan dosa, maka Bapa gak bisa just melupakan, just menganggap tidak ada kesalahan itu. Ya, gak bisa. Yang kedua, karena kita sendiri tidak pernah bisa sungguh-sungguh bertobat, dan itu disimbolkan, disaksikan oleh ketidakbertobatan Israel. Ya, makanya Yesus itu bilang, tanda yang aku berikan mengenai datangnya kerajaan Allah adalah tanda Yunus. Dan kamu kan tahu tanda Yunus itu artinya apa. Dalam kisah Yunus yang kita saksikan adalah orang Israel tidak berlaku seperti Israel, tapi orang Niniwe berlaku seperti seharusnya orang Israel berlaku. Itulah tanda Yunus. Bangsa-bangsa asing lebih menyambut datangnya kerajaan Allah daripada umat milik kepunyaan Allah. Ya. So itu semua menandai apa? Menandai kegagalan Israel dan kesuksesan Yesus.
Bukan kesuksesan orang Kristen ya, tapi kesuksesan Yesus. Jadi, mengapa kita perlu menekankan soal salib, kata Leon Morris, itu adalah karena banyak orang yang melepaskan pengampunan Bapa itu dari salib itu. Dan efeknya adalah kita mengecilkan dosa. Kita mengecilkan komitmen Tuhan atas dirinya sendiri. Padahal pengampunan yang just kemudian bikin double standard, oke deh, lu nggak usah khawatir karena gua pernah ngomong kalau lu lakukan ini lu mati, lu nggak perlu khawatir. Kenapa lu nggak perlu khawatir? Karena gua anggap nggak ada aja, gua tutup mata gitu. Itu sama saja kita mengatakan Tuhan itu nggak konsisten. Kita sama aja bilang Tuhan tuh nggak serius dengan tuntutan moralnya. Jadi pengampunan murahan seperti itu adalah pengampunan yang mengorbankan sesuatu. Yang dikorbankan bukan Yesus, yang dikorbankan adalah kekudusan Tuhan, yang dikorbankan adalah moralitas, ya. Dan saya kira kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang tidak memuaskan, ya. Kita bisa lihat itu di dalam kehidupan keluarga kita, ya. Kalau orang tua itu seperti mengesankan punya tuntutan moral yang seperti apa, standar yang seperti apa. Lalu ketika anaknya berkali-kali melanggar itu, kemudian dia just wave itu, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Gitu. Kita tahu bahwa itu akan dengan cepat menjadi satu degradasi, ya, perjalanan turun dari moralitas kelompok itu. Dan kita tentu nggak bisa menuduhkan ini kepada Tuhan, ya. Kita nggak bisa mengatakan, mengesankan seolah-olah Tuhan itu melakukan itu. Tapi pada saat yang sama kita mengharapkan Tuhan begitu. Kita mengharapkan Tuhan itu just menutup mata terhadap kesalahan kita. Atau Tuhan itu just melihat berapa serius kita bertobat lalu dia kasihan sama kita. Ya, saya kira itu adalah teori mengenai penebusan yang asing dari kekristenan, yaitu sama sekali bukan kekristenan. Kekristenan tidak mengajarkan soal Allah Bapa yang cuman sekedar berubah pikiran, gak jadi menghukum, itu aja. Atau kedua, Allah Bapa yang melihat dengan teliti berapa liter air mata kita tumpahkan, berapa banyak keringat kita cucurkan untuk kita sungguh-sungguh berjuang melawan kejahatan kita. Lalu kalau sudah cukup baru dia kasih itu pengampunannya. Bukan, ya, itu bukan kekristenan, itu asing dari kekristenan. Ini adalah kecenderungan modern untuk terlalu secara aneh, ya, menekankan natur ilahi Yesus, atau lebih tepat natur ilahi Kristus, ya, mungkin lebih tepatnya natur ilahi Kristus. Dan agak mengecilkan natur manusiawi Yesus, ya. Sehingga seolah-olah ketika kita lihat Yesus, kita itu secara aneh melihat Allah. Dan kita lihat di wajah Yesus itu Allah yang lembek terhadap tuntutannya sendiri, ya. Allah yang melihat kita cuman manusia saja yang tidak mampu, ya. Maka ya sudahlah, tutup mata saja, nggak jadi kita menghukum dia, ya. Nah ini walaupun tetap orang yang mengatakan seperti itu tetap memajang simbol salib, ya, tetap di gerejanya ada salib, tetap di dadanya ada kalung salib. Tetapi maknanya beda sekali gitu, karena di salib itu kita bukan melihat penebusan yang dipahami oleh Paulus, ya. Tapi di salib itu kita hanya melihat Allah yang tersenyum bahkan terhadap dosa. Ya. Allah yang menerima dosa. Allah yang mengampuni dengan cara merendahkan tuntutan kekudusannya. Ini adalah semacam menekankan sisi keilahian Yesus yang seolah-olah meng-cancel murka ilahi, ya, dengan cara kayak sekedar dimming kemarahan Allah Bapa dengan membujuk Allah Bapa untuk menurunkan
standar moralnya yang kelewat tinggi dan tidak realistis untuk manusia. Sedangkan kalau kita menekankan dui natur Kristus, ya, bahwa Kristus punya dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia, kita tahu bahwa di kayu salib itu Yesus yang juga manusia sempurna dalam ketaatannya. Yesus yang juga manusia, walaupun dia tidak berdosa, dia mengalami kematian. Ya, dia menanggung hukuman kita sebagai Allah manusia yang menjadi pengganti bagi kita. Maka kalau kita tidak melewati jalan lain selain jalan salib ini untuk menyelesaikan masalah pengampunan dosa, ya maka kita bisa menggabungkan keduanya, yaitu antara tuntutan kekudusan Allah dan kasih Allah yang tidak berhingga di sana. Kita bisa melihat keduanya bersama-sama, ya. Tapi kalau kita menjadikan salib cuma sebagai tempelan, maka kita akan kehilangan dua-duanya, ya. Kita akan kehilangan Allah yang kudus, walaupun ya tentu secara kata-kata kita lip service kita tetap bisa mengatakan begitu, tapi dalam teologi kita sebenarnya nggak bisa dengan konsisten untuk kita tampung, ya. Dan di sisi yang lain, pengampunan yang dan kasih yang kita lihat dikerjakan oleh Kristus dengan sebesar-besarnya, ya, itu jadi juga kita tidak bisa mengerti itu, ya. Kalau kita menyelesaikan masalah pengampunan itu dengan just membayangkan Tuhan itu melupakan, dengan just Tuhan tutup mata sebelah, dengan just Tuhan itu mengampuni di luar salib, ya, maka sebetulnya ya, salib itu cuma jadi tempelan, ya, cuma jadi tempelan. Oke. Jadi pengampunan yang didasarkan atas kematian Yesus di kayu salib itu bukan didasarkan atas keniscayaan natur Allah. Jadi ini maksudnya apa, ya? Ini maksudnya begini. Tuhan itu kan naturnya kasih. Kalau kasih naturnya mengampuni. Maka kalau kita berdosa, niscaya itu maksudnya itu nggak bisa enggak gitu, ya. Nggak bisa enggak. Tuhan tuh pasti mengampuni. Nah, tapi kalau sudah seperti itu, ya, maka bukankah kita memandang murah pengampunan Tuhan? Karena itu nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak, nggak ada pilihan lain. Itu sesuatu keniscayaan. Deterministik banget. Kita berdosa, nggak usah khawatir, pasti diampuni punya. Itu mirip sama apa, ya, anak sekolah yang merasa secure, merasa tidak takut, ya, merasa aman-aman saja untuk nggak ngumpulin PR. Kenapa? Karena dia memastikan satu kelas nggak ada ngumpulin PR. Kalau satu kelas nggak ngumpulin PR, ya, itu gurunya aja bisa gamang. Karena saya mengalami berkali-kali, saya tahu. Oh iya ya, saya nggak kasih tahu deadline-nya kapan, ya. Waduh, ya salah saya tuh, saya mulai merasa bersalah sendiri, ya, di guilt trip sama anak-anak murid yang kompak gitu. Nah, itu kita sebagai manusia bisa punya konfidensi seperti itu atas pengampunan yang Tuhan berikan, ya. Kalau kita menganggap seolah-olah Tuhan ya pasti mengampuni, soalnya dia itu naturnya begitu, kerjanya dia itu kan ya mengampuni, kan. Maka pengampunan Tuhan itu ya niscaya, seketika saya berdosa ya niscaya Tuhan mengampuni. Nah, kalau sudah seperti ini, kan gak perlu ada salib. Ngapain Allah Bapa memberikan putranya yang tunggal buat dunia ini? Gak ada gunanya, kan dia tinggal mengampuni doang, selesai masalah. Yang kedua, kalau pengampunan itu juga akibat keseriusan kita bertobat, keseriusan kita menyesali dosa kita. Nah, kalau kayak gitu ya apa hubungannya sebenarnya sama salib? Gak ada hubungannya, ya. Jadi kita dalam minggu-minggu berikutnya ini akan melihat dengan lebih teliti apa artinya Allah Bapa mengampuni dosa-dosa kita melalui salib, ya. Oke. Lalu kemudian Morris melanjutkan dengan beberapa glossary, ya, istilah-istilah.
Nah, ini istilah-istilah yang kita perlu untuk ingat-ingat lagi walaupun mungkin udah sangat familiar buat kita ya. Ini saya agak cepat aja. Istilah seperti redemption ya, redemption, penebusan gitu. Redemption ini konsep yang asing buat kita. Saya kira waktu saya baca buku ini juga saya pikir, wow, ini saya baru sadar juga ya. Saya baru sadar bahwa redemption ini memang istilah yang atau konsep yang kita hari-hari nggak pakai dalam zaman kita. Soalnya apa? Soalnya kita tuh kapan ditebus dan menebus? Kecuali kalau kita pernah diculik oleh bajak laut perompak Somalia gitu ya. Itu ada itu ya. Karena istilah penebusan itu gambarannya adalah pembebasan tawanan perang atau pembelian dari budak-budak dengan sejumlah uang, kemudian dia dirubah statusnya jadi orang merdeka. Nah, itu namanya ditebus. Tapi orang modern tuh nggak mengalami ditebus. Kenapa? Karena sejak lahir dia sudah lahir dengan perlindungan hak asasi manusia. Negara itu invest dan juga PBB itu invest bermiliar-miliar dolar itu untuk melindungi hak asasi tiap individu. Ya kan? Jadi kita itu sudah taken for granted bahwa ya tentu saja kita adalah orang merdeka. Tentu saja kita ini tidak perlu dengan kata lain untuk ditebus ya. Makanya kita perlu menyadari lagi, punya fresh eye gitu ya, punya second naivet gitu ya, karena Ivan yang kedua kali. Mengenai istilah penebusan, memang ini istilah yang sangat sering banget kita nyanyikan, kita doakan, kita khotbahkan, kita dengar di khotbah. Tapi kita perlu untuk menyadari ini istilah asing ini, penebusan itu. Kapan kita ditebus itu ya? Karena penebusan itu istilah dari sebuah dunia yang sudah punah ya. Yang kedua, istilah ditebus ini ada hubungan juga dengan pembebasan dari hukuman mati. Ini kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 21 ayat 28 sampai 30 ya. Khususnya 21 ayat 30 itu. Dalam Keluaran itu ada orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Di antaranya adalah kalau kamu punya sapi, bikin orang lain celaka sampai mati. Kalau sapimu itu adalah sapi yang baru pertama kali menanduk orang, lalu kemudian orang itu celaka, kamu nggak apa-apa. Tapi sapimu harus mati. Tapi kalau sapimu udah sering nanduk orang dan udah pernah bikin orang lain mati, lalu kedua kali sapimu bikin orang lain mati, kamu pun harus mati. Karena kamu pemilik sapi yang berbahaya begitu dan kok kamu nggak berbuat apa-apa. Ya, tapi saya kira Musa juga punya bijaksana ya, dan Tuhan juga punya bijaksana waktu kasih hukum. Masa ya menghukum mati orang gara-gara sapinya dia bikin mati orang gitu ya. Kayaknya kok agak-agak gimana gitu ya. Maka Tuhan juga menyelipkan di ayat yang ke-30 itu satu klausa. Tapi kamu bisa membayar sejumlah uang. Dengan begitu kamu menebus nyawamu. Ya, jadi dengan sejumlah uang kamu bayarkan, jumlahnya cukup besar ya. Kamu bisa menebus nyawamu dari hukuman mati. Jadi istilah penebusan itu bisa berlaku sehubungan dengan suatu hukuman. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya. Segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Ya, tebusan nyawanya. Jadi orang yang dijatuhi hukuman mati itu bisa membayar, mengganti dengan sejumlah uang. Kalau kasusnya begini ya, kalau kasusnya dia yang sengaja bunuh orang sih nggak bisa ya. Dan memang kita sebagai orang berdosa, kita itu kan tawanan atau sandera daripada dosa ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 ya. Dan memang kayak kata Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 23, kita itu seperti sudah ada dalam death row, ya, tinggal menunggu waktu kita dieksekusi. Hukuman sudah dijatuhkan, eksekusi biasanya kan masih menunda. Nah, itulah kita, ya. Nah, maka penebusan yang Kristus lakukan itu artinya seperti itu. Nah, itu saya kira kita perlu mengingat itu ya. Istilah yang kedua adalah propitiation ya, propitiation atau perdamaian. Itu adalah tindakan memadamkan amarah. Jadi kalau Tuhan marah, maka ada sesuatu harus dilakukan. Biasanya adalah dengan mengorbankan hewan-hewan tertentu, seperti misalnya Daud
mengorbankan banyak lembu ya untuk memadamkan amarah Tuhan ketika dia bikin sensus ya, yang kemudian Tuhan murka dan menimpakan tulah kepada orang-orang Israel. Lalu murka Tuhan itu bisa reda, bisa mengalami propitiated ya, kalau ada orang yang melakukan propitiation ya. Jadi membuat murka Tuhan itu surut. Nah, yang membuat murka Tuhan itu surut bukan kematian sapi kalau sehubungan dengan dosa manusia yang seluruh dunia, tapi kematian Kristus ya. Itu yang menyurutkan murka Tuhan, itu yang dikasih tahu sama Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 25 misalnya. Propitiation ini kadang-kadang diterjemahkan dengan menghapus kesalahan ya, atau menebus dosa ya. Jadi propitiation, penebusan dosa itu. Itu terjemahan yang kurang tepat ya. Terjemahan yang lebih tepat itu adalah memadamkan murka ya. Karena gambarannya ya seperti itu, dewata itu murka lalu kemudian dipadamkan. Terjemahan-terjemahan yang menerjemahkan dengan cara menggambarkan propitiation sebagai penghapusan kesalahan atau penebusan daripada dosa itu, jadi mirip seperti redemption itu, pembayaran daripada dosa itu. Saya kira mungkin dipicu juga oleh sensitivitas orang modern yang kurang suka itu ya sama ide Tuhan yang marah-marah itu ya. Jadi itu kurang suka. Tapi kenyataannya memang di dalam dunia agama-agama purba, termasuk juga di dalam dunia orang Israel ya, itu sang ilahi yang marah-marah itu memang gambaran yang lazim ya. Dan kemarahannya itu disurutkan lewat propitiation, lewat penumpahan darah itu ya. Yang ketiga, reconciliation ya, reconciliation atau pendamaian. Kalau tadi perdamaian, ini sekarang pendamaian. Nah, pendamaian itu adalah konsep solusi dari pertikaian atau solusi dari permusuhan ya, yang dilakukan dengan menyingkirkan penyebab dari peperangan atau pertikaian itu. Nah, Kristus itu menjadi rekonsiliasi kita dengan Allah. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat ke-14-15 ya. Dan kenapa perlu Kristus menjadi rekonsiliasi kita dengan Allah? Karena umat Tuhan, umat manusia ya pada umumnya, dan juga termasuk umat Tuhan yang menjadi tumpuan harapan dari seluruh umat manusia, yaitu Israel, itu terus-menerus bertikai dengan Allah, terus-menerus berperang dengan Allah. Lewat apa? Lewat pelanggaran perjanjian. Umat manusia itu terikat perjanjian dengan Tuhan, bukan hanya perjanjian kerja yang kita lihat Tuhan nyatakan kepada Adam, Tuhan ikat dengan Adam ya, tapi juga perjanjian Noahik yang Tuhan ikat dengan Nuh dan keturunannya. Dan dalam narasi Alkitab ya, tentu perjanjian dengan Nuh itu meliputi dengan seluruh umat manusia ya, bahkan terbentang sampai kepada dengan hewan-hewan. Dan manusia melanggar covenant itu, baik manusia yang di luar umat Tuhan maupun manusia yang termasuk umat Tuhan ya, karena Israel itu juga terus-menerus melanggar covenant dengan Allah. Maka orang-orang seperti Yeremia mengumumkan bahwa akan datang masa di mana perjanjian itu akan diperbarui secara radikal. Jadi akan ada perjanjian yang baru, itu dinyatakan dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 ya misalnya ya. Dan perjanjian baru itulah yang digenapi oleh Yesus. Kita mungkin masih ingat salah satu formula dari perayaan perjamuan kudus di gereja itu adalah yang dicatat sama Lukas ya. Lukas pasal 22 ayat 20 itu. Nah, versinya Lukas itu bicara mengenai inilah darahku yang ditumpahkan dalam konteks perjanjian yang baru ya, sebagai penggenapan dari perjanjian yang baru. Jadi istilah perjanjian baru itu sendiri, New Testament, itu ada hubungannya dengan nubuatan daripada Yeremia. Suatu hari kelak akan digenapi datangnya suatu perjanjian yang baru, yang memperbarui perjanjian Sinai. Dan itu kita lihat adalah digenapi oleh Yesus, menurut Yesus, ya, menurut versi Yesusnya, penulis Injil ya, khususnya Injil Lukas itu digenapi oleh Yesus. So
Itu arti daripada rekonsiliasi ya, penggenapan daripada perjanjian baru itu karena umat Tuhan, baik umat Tuhan dalam arti seluruh umat manusia maupun umat Tuhan dalam arti khusus yaitu umat Israel terus-menerus berperang melawan Tuhan ya, maka perlu ada rekonsiliasi dan rekonsiliasinya itu dilakukan sama Yesus lewat apa? Lewat penumpahan darahnya. Ya, inilah darahku, darah yang sealing perjanjian baru ya, yang memateraikan perjanjian baru. Oke, yang keempat itu adalah istilah justification ya. Ini saya kira istilah yang kita sangat sering dengar ya. Tapi artinya apa ya istilah justification? Itu adalah istilah forensik, istilah dalam konteks pengadilan. Jadi justification itu ya sebenarnya istilah yang lebih eksplisit menjelaskan maknanya adalah vindication ya. Tapi vindication kita lebih nggak pernah dengar lagi. Vindication itu artinya apa? Vindication itu maksudnya gini, kamu divonis tidak bersalah. Ya, vindicated, kamu divonis tidak bersalah. Hakim itu kalau ketok palu itu kan bisa dua arti. Ya, keputusan sudah diambil. Pengadilan ini memutuskan Anda tidak bersalah, dilepaskan dari segala hukuman. Kan bisa begitu ya, nggak cuman ketok palu, Anda bersalah, Anda dihukum mati. Nah itu kan nggak cuman itu, tapi Anda dilepaskan dari segala tuduhan. Nah, justification itu artinya itu Allah Bapa karena melihat kebenaran Yesus melepaskan manusia dari segala hukuman mati khususnya ya. Yang kelima adalah istilah sacrifice ya, pengorbanan. Nah, di sini kita mungkin perlu untuk bedakan antara istilah kurban atau sacrifice. Ini berbeda dengan korban atau victim, dan berbeda lagi itu juga dengan istilah ini ya dalam bahasa Indonesia. Saya kurang paham juga itu istilah dalam bahasa Inggrisnya apa ya, yang tepatnya barangkali tumbal itu apa ya dalam bahasa Inggrisnya itu. Scapegoat itu tepat nggak? Kayaknya kurang tepat juga scapegoat ya. Tumbal, apa ya tumbal ya? Ada yang tahu nggak? Apa ya tumbal ya? Karena ini somehow ada mirip juga ini sama sacrifice ya, tumbal ya. Tapi ada beda, nanti kita lihat ini. Ini tiga hal ini beda ini. Bedanya di mana ya? Kurban sama korban. Korban itu absurd ya. Korban tabrak lari, absurd kan? Apa maknanya? Apa makna dari kamu menjadi korban? Ya nggak ada, kan cuma korban. Korban bencana alam. Apa maknanya? Apa makna penderitaanmu? Nggak ada kan sebagai korban kan? Korban perampokan, nggak ada maknanya. Tapi kalau kurban, kamu menjadi sacrifice, ada nggak maknanya? Ada banget, ya nggak? Anak domba Allah menjadi korban atau menjadi kurban? Kita sih dalam terjemahan LAI 1974 ya, itu nulisnya korban ya, korban bakaran, korban sembelihan, korban ucapan syukur gitu kan, korban pakai O ya. Tapi kalau kita lihat di KBBI sekarang, itu dibedakan antara kurban sama korban gitu. Saya kira ini lebih tepat ya, karena kalau dalam bahasa Inggris itu memang ada dua istilah, victim sama sacrifice. Victim kan korban juga, benar gak sih? Victim dari apalah, trauma gitu ya, victim dari apa, kekerasan rumah tangga gitu ya, victim dari apa, lalu lintas ya, segala macam victim. Tapi victim sama sacrifice beda banget lah. Victim gak ada poin ya, absurd, meaningless meaningless suffering itu victim ya, korban kejahatan. Tapi kurban itu justru somehow mengobati, memedikasi kejahatan ya, itu sacrifice, sangat berbeda. Lalu bedanya apa sama tumbal ya, konsep tumbal ya? Ada samanya, ada bedanya. Samanya tumbal ini
sesuatu binatang yang dikorbankan untuk kepentingan lain. Dalam hal itu mirip sama sacrifice. Dalam hal itu beda sama victim. Karena kalau kita menumbalkan ya, kambing untuk membangun jembatan ya, kepalanya ditumbalkan, jadikan tumbal. Itu kan ada artinya, jadi bukan sekedar victim. Tapi ada bedanya dengan sacrifice saya kira ya, khususnya gambaran sacrifice yang dilakukan sama Yesus, yang kemudian Paulus katakan dalam Roma pasal 12 itu, kita hendaklah memberikan diri kita sebagai kurban persembahan ya, yang harum, yang hidup kepada Allah. Itu gambarannya adalah seperti Ishak dijadikan kurban oleh Abraham. Ishak itu bukan anak kecil yang tidak berdaya yang kemudian ditaruh di atas kayu bakar mau disembelih sama bapaknya. Bukan ya. Kenapa? Karena dari perhitungan umurnya, kedua dari catatan dari penulis narasi, ya, dari narator, Abraham menaruhkan kayu bakar di punggungnya Ishak. Ya. Kalau dia umurnya masih 7 tahun dikasih kayu bakar, kayaknya si Abraham itu nggak tahu diri banget. Kasih kayu dipikulin kepada anak usia 7 tahun gitu ya, kan nggak mungkin ya. Jadi Ishak itu udah orang dewasa itu waktu dia dikurbankan sama Abraham. Jadi saya kira itulah gambarannya Allah Bapa memberikan putra yang tunggal menjadi kurban Yesus di kayu salib. Karena Yesus itu juga memberikan diri menjadi kurban. Nah sama seperti itu kita juga memberikan diri sebagai kurban yang hidup ya. So itu meaningnya pasti beda banget sama korban dan juga berbeda daripada tumbal ya. Karena kalau tumbal itu ayam yang ditumbalkan itu kan, dia nggak memberikan dirinya sendiri ya. Tapi kalau sacrifice itu khususnya sacrifice yang dilakukan Yesus, juga Ishak ya, dan juga orang-orang percaya sebagai ucapan syukur itu sangat berbeda ya, karena kita dengan sadar memberikan, dengan sukarela kita memberikan diri kita ya. Dan itu meaningful ya, nggak seperti victim itu, meaningful. Ya, oke. So, ide mengenai salib ini sebagai cara Tuhan mengampuni kita, itu tentu juga melibatkan ide soal Kristus sebagai substitusi ya, yang tentu tidak populer karena ya ini ide yang seringkali dianggap terlalu fokus atau terlalu sempit di dalam ide-ide orang Protestan dalam menjelaskan soal penebusan ya. Tapi kita melihat juga ada banyak bagian-bagian Alkitab yang tak dapat kita hindari berbicara mengenai hal itu. Misalnya kayak Markus 10 ayat 45 ngomong soal Kristus sebagai tebusan bagi banyak orang. Lalu Yohanes 11 ayat 50 yang meminjam ucapan Kayafas, lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa ini binasa ya. Lalu Galatia pasal 3 ayat 13 mengatakan mengenai Kristus yang menjadi kutuk untuk kita. Lalu 2 Korintus pasal 5 ayat 21 ya, Paulus katakan soal Kristus yang tidak mengenal dosa dan dibuat menjadi dosa bagi kita ya. Jadi itu juga saya kira perlu dipertimbangkan, yaitu ada ide substitusi kalau kita bicara mengenai, walaupun mungkin bukan satu-satunya ya. Jadi poinnya adalah kita tidak perlu untuk membuang ya, tidak perlu membuang teori penal substitution ketika kita ingin memperkaya pemahaman kita soal makna daripada salib dan bagaimana cara bekerjanya salib itu ya, sehingga kematian Yesus itu kok bisa menyelamatkan kita ya. Maka ketika kita nanti menimbang beberapa teori yang akan kita bahas dalam minggu-minggu ke depan, kita tidak bisa menghindari bahwa teori penal substitution itu juga termasuk masih salah satu yang kita kita perlu pertimbangkan di dalam memahami jawaban daripada pertanyaan bagaimana kematian Yesus bisa menyelamatkan kita. Ya, urusan salib ya, dan penebusan Kristus melalui salib.
Ya kita tahu bahwa itu memang hanya Kristus yang bisa melakukan untuk menebus dosa. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, apakah orang Kristen memang dipanggil untuk melakukan yang sama, atau memang seperti tadi yang ditulis di di Keluaran itu, bahwa keadilan itu ya juga yang memang harus diaplikasikan. Jadi saya ambil contoh seperti ini, ada 2 orang saudara bertengkar karena saudara satunya itu menolong orang yang nggak bisa mengembalikan uang. Jadi dia kemudian menebus lah ya, kira-kira kayak itu. Lalu yang satu marah kepada saudaranya karena kamu tidak mengajarkan keadilan, kamu tidak mendidik dia, kayak gitu. Saya hanya ingin tahu apakah panggilan orang Kristen yang mana sebenarnya. Tentu untuk menjawab pertanyaan dari contoh kasus yang sangat spesifik ini, data yang saya miliki tidak cukup ya untuk memberikan jawaban, itu sudah pasti. Jadi jawabannya bisa sangat berbeda tergantung dari banyak detail spesifik dari hal yang dimaksud gitu. Karena kita bisa mengatakan yang satu ya, misalnya ya tentu saja just bayarin dia punya kesalahan adalah cara yang terlalu gampang. Kamu just menyapu kotoran ke bawah karpet, seperti itu. Nanti dia akan bikin hal yang lain lagi di kali berikutnya. Nanti soalnya itu menjadi pola yang berulang. Toh nanti saudara saya akan bail out saya, begitu kan? Jadi tidak mendidik, gitu kan ya? Itu kita bisa katakan hal yang pertama. Tapi kita juga bisa katakan hal yang kedua. Kita bisa katakan bahwa barangkali kalau kita menolak untuk menebus kesalahan orang itu adalah karena kita terlalu mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak mau berkorban. Padahal mungkin kitalah satu-satunya yang bisa menolong, misalnya begitu ya. Dan kita mengatasnamakan saya mau mendidik, tetapi mungkin yang kita lakukan itu bukan didorong oleh keinginan mendidik, tapi kita nggak mau rugi aja, nggak mau berkorban aja. Kok enak banget loh, gitu ya. Jadi ya itu mungkin lebih mencerminkan paham atau ideologi ekonomi kita yang libertarian ketimbang sosialis, misalnya begitu ya. Nah itu tentu bisa berarti yang mana saja, tergantung daripada data-data yang lebih spesifik yang saya tidak tahu itu. Tapi again saya akan katakan, kalau ditanya bisa apa nggak bisa, itu dikatakan sebagai panggilan kita untuk mengikut jejak Yesus, untuk bukan hanya menerima melalui karya Kristus pengampunan dari Allah Bapa, tetapi juga mengikuti jejak Yesus dengan melakukan yang Yesus lakukan. Saya kira kan selalu ada 2 panggilan itu ya. Jadi menerima kasih Allah di dalam Yesus, tapi juga mengikut jejak Yesus sebagai yang sulung dari yang dibangkitkan, sebagai permulaan dari zaman baru, cara-cara untuk hidup sebagai manusia yang baru, karena Yesus kan manusia sejati. Kalau Yesus bisa, gue juga bisa, kira-kira begitu semboyan kita. Maka tentu untuk yang kedua ini open untuk orang boleh-boleh saja dengan legitimate melakukan itu. Berkorban demi kasih. Tapi saya kira ini sangat bergantung kepada data-data yang lebih spesifik lah. Misalnya kayak peristiwa kayak begitu terjadi udah kali keberapa misalnya gitu. Udah kali ke-13 tentu lain soal dengan baru terjadi kali pertama misalnya. Seperti itu. Dan seterusnya. Sikap orang yang bersangkutan gimana misalnya. Dan seterusnya, seterusnya. Kalau mau ngomong pakai bahasa yang lebih sederhananya mungkin kayak gini aja sih. Tema kita pada sore hari ini. Kalau cuman untuk mengampuni doang, gue aja bisa just mengampuni.
Kenapa sih Tuhan masih repot-repot sampai menghadirkan Yesus dari sejak bayi, menunggu dia tumbuh dewasa sampai umur 30, kasih dia punya murid 12, lalu kemudian salah satu mengkhianati dia, lalu kemudian memakai orang Romawi untuk menyalibkan Yesus setelah terlebih dahulu menjadikan Yesus dibenci sama orang-orang pemimpin Yahudi. Berliku-liku amat. Kan tujuannya cuma mau mengampuni dosa manusia. Ya ampuni aja dong. Lah gua aja mengampuni juga cuman gitu kan? Kok Tuhan malah kayak nggak rela banget ya, berliku-liku banget, kira-kira gitu. Persoalan yang ingin dijawab. Lalu ketika kita bilang, iya ya, kenapa ya? Kan mengampuni tinggal mengampuni gitu loh. Contoh ya, kalau misalnya anak tetangga main lempar-lemparan batu, kena kaca mobil saya pecah. Kemudian saya kepengen ambil batu, lempar mobil tetangga supaya kacanya pecah. Tapi saya menahan diri dong. Terus kemudian saya setelah marahin anak itu, terus saya bilang gitu ya udah deh, lain kali lebih hati-hati misalnya gitu ya. Intinya saya ampuni kesalahanmu gitu ya. Nah itu kan bisa cuman gitu doang. Masa perlu sih saya kemudian pergi ambil mobil-mobilan anak saya, terus kemudian saya siram bensin, saya bakar gitu ya. Demi untuk kayak memuaskan rasa keadilan gitu ya. Terus anak saya nangis-nangis gitu, mobil-mobilan dibakar gitu kan. Terus saya bilang, ini demi mengampuni anak yang itu. Bukan kayak aneh banget gitu kan. Loh gue mengampuni aja gitu. Kan kira-kira begitu ya pikiran kita, betul gak sih? Nah ini bagaimana kita make sense of. Nah kira-kira kalau saya mau jawab, ya karena kita orang modern, makanya ada problem itu. Karena kita cenderung mengatakan problematik dosa itu ya sebetulnya tidak merupakan problem, ya itu bukan problem sebenarnya. Yang problem Tuhannya, kira-kira gitu ya. Jadi kenyataan bahwa kita kita punya pertanyaan itu menyatakan bahwa kita itu sebetulnya menganggap dosa itu bukan problem sih. Ya, itu aja. Sehingga pengampunannya kayaknya cuma segampang itu gitu. Ya, itu sih poinnya. Ya, tapi nanti minggu-minggu ke depan kita akan bisa melihat dengan lebih konkret bagaimana yang dialami Yesus di kayu salib itu betul-betul addressing dosa, dan dosa bukan cuma melanggaran ya. Itu addressing dosa dan bisa disebut sebagai menebus dosa. Walaupun itu konsep yang arkaik banget lah gitu ya. Terima kasih sesinya. Saya ada kepikiran satu hal tapi masih berantakan, jadi semoga dimengerti pertanyaannya. Apakah ada situasi kalau misalnya orang tuh bisa salah mengorbankan diri? Tadi kan ada bahas tentang kita dipanggil juga yang Roma 12, hendaklah memberi diri kita sebagai korban persembahan itu, mengorbankan diri tadi yang sacrifice ya. Tapi ada nggak situasi kalau misalnya kita itu atas nama kasih mengorbankan diri yang nggak seharusnya, yang bukan tempatnya dan bukan waktunya, dan itu mungkin sedikit kayak savior syndrome gitu. Tapi kalau misalnya tetap melakukan pengorbanan itu atas nama kasih, bukankah mungkin ada waktunya itu juga kompromi kebenaran? Kayak maksudnya itu bukan tempatnya untuk hal yang benar melakukan mengorbankan diri, tapi atas nama kasih kita mungkin lihatnya itu panggilan untuk mengorbankan diri. Itu kalau dari Pak Adi kacamata salibnya gimana? Ya saya kira kalau pertanyaannya adalah mungkin apa tidak mungkin, ya jawabannya mungkin ya. Mungkin ada kasus-kasus di mana kita itu ya kedapatan mengalami atau mengidap martir syndrome gitu ya. Jadi kita itu somehow merasa perlu atau merasa ada kebutuhan untuk menjadi korban. Didorong oleh perasaan semacam berdosa atau kurang berharga, lalu kepingin untuk menderita demi hal yang baik semacam gitu ya. Lalu inilah kesempatannya, lalu kita melakukan, ya mungkin saja. Tapi
kita kayaknya perlu ada ini ya, tips praktisnya bagaimana membedakan. Nah, bagaimana membedakan mungkin begini deh. Kalau kita cenderung adalah orang yang selalu hitung-hitungan dan maunya itu enaknya doang dan gak mau berkorban dan kayak menghindarkan diri dari apa ya itu tadi ya, berkorban demi kepentingan orang lain gitu. Mungkin kita tidak punya hak atau tidak, sebaiknya tidak untuk menyinggung soal martir syndrome itu. Mungkin kita tidak mengidap martir syndrome sih, kalau kita mendapati diri ada panggilan atau keperluan untuk kita melakukan mengorbankan diri demi kepentingan orang lain. Tapi kalau kita sepertinya adalah orang yang selalu itu mencari-cari kesempatan untuk berkorban, dan sepertinya kita itu sangat menikmati hal itu dan tidak memberi kesempatan orang lain untuk melakukannya. Nah, itu kayaknya ya kita memang ada yang lebih butuh itu kita itu kayaknya ketimbang orang lain itu. Kita yang lebih butuh untuk mengorbankan diri ketimbang orang lain yang lebih butuh korban. Kira-kira mungkin gitu deh. Jadi tapi itu tips praktisnya aja. Jadi kalau pertanyaannya adalah mungkinkah itu adalah satu martir syndrome atau apa itu? Savior syndrome mungkin saja. Dan untuk itu kita perlu mengingat panggilan kita mengikuti Yesus bukan disalibkan mengganti Yesus, tapi mengikuti Yesus dan berjalan dalam jalan yang sudah dibukakan oleh Yesus. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui kapan waktu yang benar atau situasi yang benar untuk melakukan korban, maksudnya mengorbankan diri demi kasih, itu untuk lihat apakah itu untuk giving dan mengikuti Yesus instead of Savior, instead of menggantikan Yesus gitu ya Pak, kurang lebih. Iya betul, dan intinya itu adalah kita masih mendengarkan dulu. Jadi semua itu dimulai dari mendengarkan, memahami. Di antaranya adalah apakah situasinya atau orang yang lain itu memerlukannya, seberapa jauh itu adalah suatu tindakan kasih dan bukan tindakan membenarkan atau menjustifikasi eksistensi diri kita. Apa sih yang kita lagi lakukan? Nah, itu kita perlu tanya terus tuh. Apa sih yang kita sedang lakukan ini? Itu kita perlu terus gemakan dalam hati kita. Itu namanya pertanyaan reflektif gitu. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami dapatkan, apapun yang kami dapatkan. Kiranya Engkau yang memberkati firman-Mu menjadi sesuatu yang baik, indah, bertumbuh dalam diri kami, bertumbuh di antara kami, dan membawa kami lebih mengenal Engkau, lebih mengenal panggilan kami, lebih mengenal dunia ini, lebih mengenal khususnya apa yang Engkau sudah genapkan di dalam Yesus, apa yang sudah Engkau kerjakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Supaya kami ini boleh menjadi orang-orang yang lebih bersyukur kepadamu, menjadi orang-orang yang lebih menghidupi panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, lebih menghidupi pemerintahan-Mu, sehingga dunia ini boleh terjadi kehendak-Mu, seperti kehendak-Mu terjadi di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.